Hai domo, Wibo Sandes. Oke, video kali ini kita akan membahas seri terbaru dari franchise Gundam, yaitu Kiro Senshi Gundam Suisei no Majo atau The Witch from Mercury. Untuk orang yang pertama kali terjun lihat Gundam dan mungkin sudah lihat episode satunya dan juga mungkin prolognya juga, mungkin masih bingung-bingung. Video kali ini saya buat untuk mempermudah kalian memahami isi cerita secara keseluruhan dari anime ini. Karena memang udah dari sananya Gundam itu terkenal kalau world buildingnya itu kompleks. Dan episode 1 kadang-kadang masih meninggalkan kebingungan buat orang-orang yang lihat pertama kali. Cerita The Witch from Mercury mengambil latar belakang dengan kalender AD atau Earth Stella 122, di mana manusia telah hidup di luar angkasa dan banyak perusahaan-perusahaan yang terjun dalam pengembangan ekosistem di luar angkasa ini. Salah satu bisnis yang berkembang adalah pengembangan dari mobil suit atau MS. Pada episode prolog, salah satu perusahaan yang menjadi fokus cerita ini adalah Ox Earth Corporation. Ox Earth Corporation awalnya adalah perusahaan pengembang gun format, sebuah teknologi yang dipakai untuk membantu manusia agar bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar angkasa. Cara yang dipakai adalah dengan menyambungkan otak langsung ke mesin yang terimplan pada manusia. Perusahaan ini diakuisisi oleh Faraday Institute dan melakukan pengembangan di bidang MS dengan gun format sebagai basisnya. MS yang dikembangkan oleh Ox ini dinamai dengan Gundam. Namun hal ini dikecam oleh publik karena melanggar kode etik dalam pengembangannya. Ox Earth menghasilkan korban karena manusia yang dihubungkan dengan MS secara langsung tidak bisa mencerna data yang begitu banyak untuk pengoperasian MS secara langsung. Konsep gun format ini mirip seperti konsep dari Alien System yang ada di seri sebelumnya, yaitu di Air Blood Orphans. Dan dari Ox Earth Corporation ini lahir satu mobil suit, yaitu Gundam Lubris. Di episode prolog, pengembangan Gundam ini dipimpin oleh Dr. Cardona Nabu dan Elnora Samaya sebagai test pilotnya. Elnora memiliki seorang suami bernama Nadine Samaya dan anak perempuan yang bernama Eric Samaya yang berusia 4 tahun. Ox Earth Corporation sedang menunggu hasil asesmen dari Mobil Suit Development Council. Mobil Suit Development Council atau kita singkat di sini sebagai MSDC adalah badan yang mengawasi pengembangan dari mobil suit. Pada badan ini ada dua perusahaan pengembang mobil suit yang ikut serta di dalamnya, yaitu dari Grasle Defense System dengan kepalanya adalah Sarius Zenelli dan bawahnya adalah Delling Rembrandt, seorang ex-tentara. Juga ada Jeterk Heavy Machinery dengan Fun Jeterk sebagai anggota dari MSDC. Ox Earth Corporation adalah salah satu perusahaan yang sedang mereka tinjau karena kontroversi pada cara pengembangan MS-nya. Dan akhirnya, Sarius Zenelli, mewakili MSDC, mengumumkan untuk memilih tidak mensupport pengembangan dari Gundam dan membekukan aset dari Ox Earth Corporation. Itu juga membuat sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengaudit pengembangan MS bernama Katedra. Katedra ini dipimpin secara langsung oleh Delling Rembrandt. Dan kenyataannya, sebelum pengumuman katedra didirikan, katedra telah lebih dahulu menyusup ke dalam Vanadis Institute untuk melakukan penyerangan. Akhirnya penyerangan terjadi dan menimbulkan korban pada Vanadis Institute. Dan di penyerangan ini juga, Eric Samaya menunjukkan skillnya dalam mengendalikan Gundam Lubris dan berhasil menghancurkan beberapa mobil suit dari katedra tanpa menghasilkan feedback. Tidak seperti pilot-pilot yang mengendarai Gundam buatan Ox, seperti Nadim, suami dari Elnora. Nadim di sini mengoperasikan Gundam Lubris pre-production model untuk melawan dari mobil suit dari katedra, dan akhirnya harus meninggal karena melawan mobil suit buatan Grasle Defense System. Itu BU yang bisa menginterupsi kinerja dari gun yang menjadi basis pengoperasian dari Gundam. Akhirnya Elnora membawa kabur Eric dari Vanadis ke suatu tempat. Dan di sini episode prolog berakhir. Episode 1 mengambil waktu beberapa tahun setelah episode prolog, yaitu pada Astella 122. Dan yang menjadi karakter utama di TV seri ini adalah Sleta Mercury, seorang remaja dari Mercurius yang pindah sekolah di sekolah Astikasia School of Technology, dibarengi oleh mobil suitnya yaitu Gundam Aerial. Sleta digambarkan susah berkomunikasi dan susah bersosialisasi dengan orang, namun sangat dekat dengan Gundamnya yaitu Aerial.
Asticasia School of Technology adalah sekolah yang dibangun oleh Daniel Rembrandt yang berfokus pada mobil suit. Mereka memiliki sistem khusus yaitu duel yang mirip seperti anime Shokugeki no Soma, di mana yang menang dari duel antar MS ini dapat mendapatkan sesuatu dari apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemenang ditentukan ketika mereka berhasil menghancurkan blade antena dari mobil suit lawannya. Tetapi di sistem duel ini banyak terjadi persaingan, intrik politik, di mana perusahaan-perusahaan mobil suit saling berkompetisi di belakangnya. Daniel Rembrandt selain pemilik dari sekolah ini juga memiliki sebuah grup perusahaan bernama Benedict Group. Benedict Group adalah perusahaan besar yang membawahi beberapa perusahaan yang membuat mobil suit. Daniel dengan kejamnya akan memotong aliran dana ke perusahaan-perusahaan yang tidak beromset bagi grupnya. Dia juga membuat sebuah peraturan khusus di sekolah Asticasia, di mana siapapun yang menjadi nomor 1 dalam duel antara mobil suit akan mendapatkan anak tunggalnya, yaitu Miorine Rembrandt sebagai mempelai yang menang. Otomatis peraturan ini membuat siapapun yang menang duel akan menjadi pemimpin Benedict Group pada akhirnya. Di bawah Benedict Group ada 3 perusahaan terbesar di dalamnya. Pertama yaitu adalah Grassley Defense System, masih dipimpin oleh Sarius Zenelli, dan Sarius Zenelli memiliki anak angkat bernama Shadix Zenelli. Shadix adalah anggota dari duel committee di sekolah Asticasia. Mobil suit dari Grassley Defense System memiliki ciri khas pada frame atau rangkanya, terutama di bagian pahanya, dan secara overall memiliki bentuk yang menyerupai kesatria. MS mobil suit yang dikembangkan oleh Grassley Defense System salah satunya adalah Michaelis, Heinrich, Heingra, dan Begorbreu. Perusahaan nomor 2 terbesar yaitu adalah Jetar Heavy Machinery, masih dipimpin sekarang oleh Wim Jetar yang ada di episode prolog. Wim Jetar memiliki seorang anak bernama Guel Jetar yang sekarang menduduki posisi nomor 1 pada peringkat duel di sekolah Asticasia, dan otomatis Guel Jetar menjadi mempelai Miorine yang sekarang. Mobil suit yang dikembangkan oleh Jetar Heavy Machinery adalah Dilanza. Dan terakhir adalah Pale Technology, di mana dipimpin oleh 4 orang dan memiliki top pilot bernama Alan Ceres yang juga memiloti Gundam bernama Gundam Parak. Dan ini yang masih belum dijelaskan di episode 1, karena harusnya Gundam sudah di-ban dan dilakukan oleh Daniel lewat MSDC pada episode prolog. Dan ini mungkin akan di-reveal di episode-episode berikutnya. Kalau kita melihat deskripsi karakter di website resmi dari Gundam ini, Alan Ceres digambarkan tertarik dengan Suletta, dan mungkin ini juga dikarenakan oleh Gundamnya juga. Pada episode 1, dalam keberangkatannya menuju sekolah, Suletta bertemu dengan Miorine yang berusaha kabur dari sekolahnya dan menyelamatkan nyawanya karena Miorine kekurangan oksigen. Bukannya berterima kasih, Miorine malah marah-marah kepada Suletta. Akhirnya mereka bertemu kembali di sekolah dan hampir kena imbas dari duel yang dilakukan oleh Guel. Guel di sini digambarkan sebagai sosok yang arogan, brutal, dan semena-mena. Suletta yang juga melihat hal tersebut tidak suka dan akhirnya menerima tantangan dari Guel untuk melakukan duel. Miorine sendiri digambarkan sangat kesal dengan kekangan ayahnya dan juga orang-orang sekitarnya, dan akhirnya malah menaiki Aerial untuk melawan Guel. Namun akhirnya hal ini berhasil dicegah oleh Suletta, dan akhirnya Suletta yang memiloti Aerial. Akhirnya yang memenangi duel ini adalah Suletta berkat Aerial yang OP banget. Mobil suit dari Guel itu Dilanza yang belum apa-apa udah hancur kena serangan dari Gunpit yang Aerial. Gunpit ini mirip seperti Vanel pada New Gundam atau Dragon System pada Strike Freedom. Ini senjata yang bisa dipakai oleh karakter utama pada mobil suit pada tahap finalnya. Nah, di sini malah dipakai di episode 1. Ini menunjukkan seberapa jauh perbedaan spek teknologi antara Aerial dengan mobil suit lainnya. Alhasil, Suletta memegang posisi nomor 1 sementara di dalam duel di sekolah ini, dan otomatis juga mendapatkan mempelai perempuan, yaitu Miorine. Ketika tahu kalau Suletta menang dan
mendapatkan mempelai perempuan Miorine, Sletta kaget karena sama-sama perempuan. Tapi di sini disanggah oleh Miorine. Dia berkata kalau di sini itu hal yang wajar. Dan orang-orang di Merkurius sangat-sangat kaku katanya. Nggak ada yang nyangka kalau anime ini ternyata juga bergenre Yuri. Yuri Kagure Hoshi atau Cradle of Star. Bagi yang nggak tahu, ini adalah novel singkat yang dimuat di website resmi dari Witch from the Mercury dan menjadi inspirasi dari lirik opening Gundam yang dibawakan oleh Yoasobi, yaitu Shukufuku. Novel singkat ini menceritakan perkembangan dari Sletta yang berumur 6 tahun hingga 16 tahun dan mengambil sudut pandang dari Gundam Aerial. Singkat cerita, Sletta dan ibunya adalah orang yang kabur ke Merkurius. Di sana ibunya mendevelop Gundam Aerial. Di Merkurius ini ada kehidupan manusia dengan kondisi yang sangat-sangat ekstrim, di mana Merkurius sangat dekat dengan matahari sehingga memiliki suhu yang sangat ekstrim tingginya dan juga sangat ekstrim rendahnya ketika berada di balik matahari. Orang-orang di sini juga melakukan penambangan dan perusahaan tambang ini dimiliki oleh Delling Rembrandt yang juga adalah dalang penyerangan Oxford Corporation di episode prolog. Nah, yang jadi misteri adalah apakah Eric Samaya dan ibunya itu kabur ke Merkurius setelah dapat serangan dari katedral dan mengganti namanya menjadi Sletta agar tidak diketahui oleh Delhi. Dan apakah Aerial adalah pengembangan dari Gundam Hybris atau Eric dan Sletta adalah orang yang berbeda? Karena beberapa netizen di Jepang setelah melihat episode satunya membuat beberapa teori tentang hal ini, dan mungkin akan lebih menarik kalau kita bahas di episode yang berbeda. Di Merkurius, Sletta adalah anak kecil satu-satunya, dan mereka pada awalnya juga disegani karena latar belakangnya. Diceritakan Sletta sering masuk ke dalam kokpit Aerial ketika ini sedang sibuk dengan membusuk atau menangis karena dibully oleh orang-orang yang tinggal di Merkurius. Mungkin juga ini adalah pemicu dari Sletta susah berkomunikasi dengan orang-orang waktu dia juga bersekolah. Ketika Sletta berumur 11 tahun, Sletta menjadi orang nomor 1 dalam mengendarai mobil di Merkurius dan bisa membantu mereka yang memerlukan bantuan dalam tambang. Di umur 15, Sletta tiba-tiba ingin merasakan kehidupan sekolah itu seperti apa dan menanyakan hal ini kepada Aerial. Sletta yang dari kecil hanya hidup di Merkurius yang sedang kekurangan dan membahayakan, sangat mendambakan kehidupan seperti di bumi, seperti sekolah, teman sebaya, senior, juga ngedate. Kehidupan normal remaja pada umumnya. Ketika ibunya pulang, Sletta dikabari kalau ia dan Aerial akan bersekolah di sekolah Astikasia. Hal ini sangat membuat Sletta senang. Namun di balik itu ada agenda tersendiri dari ibunya. Ketika nggak ada orang, ibu dari Sletta ini masuk ke dalam kokpit Aerial dan ia menceritakan hal tersebut. Ibunya tahu kalau Delling sedang membuat sebuah sekolah dengan ada sistem duel di dalamnya, dan yang memenangi posisi nomor 1 dalam duel mendapatkan anaknya, yaitu Miorine. Oleh karena itu, ibunya mengirim Sletta untuk bersekolah di sana untuk membalaskan dendam kepada Delling, orang yang telah menghancurkan keluarganya, mengusirnya dari bumi, dan melabeli dirinya dengan sebutan penyihir. Aerial diceritakan tidak setuju dengan hal ini karena melibatkan Sletta yang sangat kecil. Dalam argumennya, Sletta adalah anak baik-baik yang harusnya tidak terlibat pada ajang balas dendam. Tentu saja hal ini tidak dapat didengar oleh ibunya. Namun akhirnya Aerial setuju dengan keputusan dari Sletta untuk bersekolah di Astikasia. Aerial takjub dengan perkembangan Sletta yang akhirnya membuatkan tekad untuk bersekolah di sana. Sletta yang dulu sering nangis di dalam kokpit akhirnya sekarang bisa mengambil keputusan untuk bersekolah sendiri. Di sini Aerial bisa melihat perkembangan dari Sletta. Aerial juga memilih untuk melihat potensi apa yang bisa didapat oleh Sletta ketika bersekolah di sana, daripada harus diam di Merkurius. Dan mengesampingkan agenda dari ibunya, Aerial pun setuju untuk mendampingi Sletta. Di sini cerita novel Yuri Kagure Hoshi berakhir. Dari episode prolog dan episode 1, kita dapat berekspektasi perkembangan cerita berpusat pada Sletta dan Miorine, juga saingan-saingannya Sletta yang dia buat karena dia sekarang jadi nomor 1 di peringkatnya duel. Mungkin perkembangan karakter Guel juga bisa kita nanti-nantikan. Apakah dia nanti akan insyaf atau malah
jadi dendam sama Sletta karena dipermalukan di episode 1 yang tadi. Mengingat karakternya Gwen ini kan dibuat sebagai orang yang arogan dan prideful. Juga ada agenda balas dendam ibunya Sletta juga yang bisa kita nanti ekspektasikan akan ditampilkan di animenya. Bagaimana nanti Sletta akan bereaksi terhadap agenda ibunya ini, karena yang kita tahu Sletta ini kan kesana untuk mengembangkan Mercurius. Nah, tapi kok dibaliknya ada dendam kesumat dari ibunya dari Rembrandt. Setelah itu juga ada konflik sosial yang dibawakan di anime ini sama seperti seri-seri Gundam sebelumnya. Kalau di Gundam pertama tuh ada konflik antara orang di bumi dengan Space Noid atau orang yang di koloni. Juga di Gundam Z ada Coordinator dengan Natural. Kalau di Iron Blood Orphans juga ada isu dari Human Debris. Kalau di anime ini yang jadi dua kubu adalah Spacian dan Arsen, orang yang tinggal di bumi dengan orang yang tinggal di luar angkasa. Kalau kita mengacu pada episode prolog, itu kita bisa ngelihat kalau ada ketimpangan antara manusia yang hidup di bumi dengan manusia yang hidup di luar angkasa. Dan kalau kita juga melihat di karakter profile di website resminya, ketimpangan juga ada di dalam sekolah. Dan mungkin ini akan digali lagi di episode berikutnya. Terakhir kita juga punya badan independen yang mempunyai otoritas yang kuat, yaitu Katedra, yang perannya mirip seperti Titans di Gundam Zeta, Elos di Gundam O, dan Glarehorn di Gundam Iron Blood Orphans. Apakah pihak ini yang nantinya akan jadi lawan dari protagonisnya kita, atau konflik ini akan lebih dikembangkan antara perusahaan pengembang mobil suit? Oke, sekian dari saya. Kalian bisa tinggalkan komen, teori-teori kalian, atau impression kalian dengan anime ini. Kita ketemu di video-video kita yang lain. Dewa Mata.